Halo, Aku Rasika. Ini Bafna. Apa kabar? aku tidak baik. Kenapa? Ada apa? Aku rasa kau sudah bicara dengan Farsha. Atau Aswin. Kau benar. Itu adalah rahasia yang tidak pernah ingin ku ketahui. Aku sebelumnya memang sudah mengenal Farsha. Dia bekerja di kantorku. Dan sebagai bosnya, aku tentu menghargai dan mendukungnya. Tapi ternyata selama ini dia salah paham. Dia jatuh cinta padaku. Kau tidak akan mempercayainya, Ri. Tidak masalah baginya walaupun aku sudah menikah. Aku pernah mencintai Aswin, tapi saat itu aku tidak tahu kalau dia sudah menikah. Aku merasa hancur, Kak. Itu sangat menyedihkan. Seandainya kalian kenal Farsha sebelum menikah, setidaknya hidup Satis tidak masalah. Aku sudah menyuruhmu kan mengetahui tentang Farsha sebelum menikah. Tapi kau tidak pernah mempercayaiku. Malah kau menghindari dari pembicaraan kita. Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Kakak, bukan begitu sebenarnya. Aku... Tidak. Sebenarnya, dalam masalah ini kau tidak bersalah. Kau suka atau tidak, aku selalu berpikir dan bicara untuk kebaikanmu dan juga keluargamu. Ngomong-ngomong, ini kan belum terlambat. Untung saja kau segera tahu siapa Farsha yang sebenarnya. Tapi Kak, aku mengkhawatirkan Satis. Dia pasti akan sangat hancur kalau dia tahu yang sebenarnya. Ya, aku tahu. Tapi jangan membuat kesalahan dan menyembunyikan ini dari Satis. Karena dia akan mengetahui tentang rahasia ini cepat atau lambat. Satis yang malang. Istrinya sudah tidak setia padanya. Dan kalau kau menyembunyikan darinya, aku pastikan kalau dia tidak akan menerimanya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lakukan tugasmu sebagai seorang ibu. Ceritakan semuanya kepada Satis. Dia akan dibutakan oleh cinta Farsha. Sebelum Farsha memanfaatkan itu, beritahukan yang sebenarnya padanya. Lalu, biarkan saja Satis mengambil keputusan. Sampai jumpa. Bagus, Bu. Tawa Ibu sudah mengatakan semuanya. Siasat Ibu berhasil, kan? Ya, kejadian yang lebih besar dari yang kita duga sudah terjadi sekarang. Aswin melakukan tugasnya dengan baik. Dia membuat semua menjadi rumit dan menyalahkan Farsha. Dan Aswin adalah kelemahan kakak Bafna. Jadi dia mempercayai semua yang Aswin katakan padanya. Kita lihat saja, Farsha. Itu artinya api sudah menyala. Dan dia pasti akan membakar rumah tangga Farsha. Di satu sisi Archana akan bercerai. Dan sebentar lagi adiknya Farsha. Lalu kedua kakak beradik itu akan kembali ke rumah mereka. Keluarga Karanskar yang bahagia. Mau mendengar yang lainnya? Hah? Kalau kau mengungkapkan semuanya dan rencana kami menjadi gagal, maka aku akan membuat keadaanmu menjadi lebih buruk. Ajit, lepaskan dia. Begitu caramu menjelaskan kepadanya. Sekarang ibu akan ajarkan padamu. Ibu. Vanita, kalau kau tidak mematuhi kami sekarang, maka aku tidak akan bisa menghentikan Ajit. Kau mengerti?
Aku akan mengatakan semuanya pada Satis. Kau bisa menyembunyikan masa lalumu dari suamimu itu, tapi aku tidak akan menyembunyikan kebenaran itu. Aku tidak menyembunyikan kebenaran dari siapapun. Tapi kau juga tidak memberitahu siapapun. Aku sudah berusaha keras, Bu. Tapi Satis tidak ingin mengetahui apapun tentang masa laluku. Karena dia tidak pernah mengira kau bisa mempunyai masa lalu yang seperti ini. Ibu, Cukup. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa aku akan mengungkapkan perselingkuhanmu dengan Aswin sebelum kalian menikah. Setelah itu aku akan menerima semua keputusan yang dia ambil. Karena ini tentang hidupnya Farsya. Ibu, hidupku juga terhubung dengan hidupnya. Ibu, aku tahu Ibu tidak butuh klarifikasi dariku. Dan aku juga tidak akan memberimu itu. Tapi tugasku untuk mengatakan ini dan aku akan melakukannya. Percaya padaku, aku bicara jujur. Aku tadinya ingin bicara pada Ibu tentang Aswin, Bu. Tapi aku tetap diam. Karena aku memikirkan bagaimana perasaan Kak Urmila. Tapi Aswin memanfaatkan itu. Jangan bicara sembarangan, Farsya. Aku tidak mau mendengar kalau kau berusaha menyalahkan Aswin. Ibu, Kaulah yang salah. Karena kau tetap mengejarnya padahal kau sudah tahu kalau dia sudah menikah. Bahkan walau dia sudah menolakmu, kau tetap memaksa dirimu kepada dirinya. Ibu, kenapa Ibu tidak mencoba untuk mengerti aku? Dia berbohong, Bu. Dia menyalahkanku untuk menyembunyikan dosanya. Cukup, Farsya. Aku tidak mau mendengar apapun. Tidak mau, Farsya. Satu hal lagi, Farsya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai menantuku di rumah ini. Kaulah yang mengejarnya, walaupun kau sudah tahu kalau dia sudah menikah. Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai menantuku di rumah ini.